اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dan untuk informasi terkait update haji yang pertama pemirsa, kita sudah terhubung langsung oleh rekan kami Dimas Ginanjar yang melangsungkan dari Madinah, Arab Saudi. Halo Dimas, selamat petang. Ya, selamat petang Nola. Ya Dimas, mungkin bisa ada informasi terkini terkait dengan mikot ya yang berada di Bir Ali. Apakah ada komitmen khusus atau ada perubahan khusus jikalau jamaah ada yang sakit ini Dimas? Bagaimana? Iya, betul sekali Nola. Saat ini Selasa ini merupakan hari keempat proses pemindahan calon jemaah haji dari Madinah menuju Mekah. Nah, salah satu proses penting yang harus dilalui adalah pengambilan mikot. Mikot sendiri adalah berkaitan dengan niat untuk menggunakan baju ihram seperti itu, untuk lantas dilanjutkan melakukan umroh wajib ketika sampai di Mekah tadi. Nah, mikot sendiri untuk jemaah haji yang berasal dari Madinah akan diambil di Bir Ali. Dan betul sekali, mikot khusus akan diberlakukan bagi calon jemaah haji terutama lansia atau resiko tinggi yang saat ini sedang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI. Kemarin saya sempat ke KKHI dan melihat ada beberapa calon jemaah haji yang masih sakit seperti itu, tetapi sesuai dengan ketentuan mereka harus sudah dipindahkan ke Mekah. Sehingga mau tidak mau ada skema khusus yang diberlakukan. Di antaranya adalah mereka terutama calon jemaah pria itu akan sudah menggunakan baju ihramnya dari klinik seperti itu. Jadi di dalam rumah sakit mereka akan mengenakan baju ihram. Lalu menggunakan ambulans tergantung nanti seberapa parah sakitnya. Mereka akan menuju ke Bir Ali. Nah, di Bir Ali ini di tempat parkiran jemaah yang sakit tadi tidak perlu turun. Sholat pun juga bisa dilakukan, sholat di dalam kendaraan, di dalam ambulan, atau menggunakan sholat pakai isyarat jika memang tidak mampu beraktivitas. Nah, ketika sudah selesai mengambil melakukan niat di ambulans tadi, dari Bir Ali baru kendaraan nanti ambulans akan langsung menuju ke Mekah. Seperti itu gambarannya nanti Nola. Oke, lalu untuk kondisi terkini terkait dengan jamaah haji yang lain bagaimana Dimas? Karena kita juga mendengar kabar bahwasanya ada salah satu jamaah yang tersasar ya, begitu? Apakah benar? Bagaimana kronologinya itu Dimas? Iya, betul sekali. Secara umum sebenarnya kalau kita lihat dari daftar pasien yang ada di Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI, itu jumlahnya masih sangat sedikit. Baik di ICU maupun di rawat inap itu masih bisa dihitung dengan jari, jadi tidak lebih dari 8 pasien. Jadi secara umum sebenarnya gambarannya calon jemaah haji kita itu sehat. Tetapi memang kalau sakit yang berbentuk sakit mental sebenarnya itu yang agak sulit untuk diketahui, apalagi termasuk dengan demensia salah satunya. Yang itu berarti emang pada umumnya sudah banyak terjangkit di jemaah lansia ya. Mereka biasanya lupa berada di mana, termasuk mereka lupa saat ini sedang di Arab, mereka masih mengira itu di rumahnya seperti itu, sehingga banyak aktivitas-aktivitas yang memicu ingatan mereka bahwasanya saya sedang tidak di Mekah. Nah, itu juga termasuk dari salah satu jemaah di Balakumbu yang viral, beliau demensia, beliau lupa berada di Arab Saudi, lalu lupa jalan untuk kembali ke hotel. Namun sudah ditemukan oleh petugas dan oleh petugas sudah diantarkan ke hotelnya. Saat ini beliau sudah dicek juga oleh tim kedokteran dan alhamdulillah kondisinya sehat, dan saat ini sudah di hotel bersama rombongan kloternya tanpa ada kekurangan apapun. Oke, apakah nantinya akan ada pengawasan lebih ekstra lagi terkait dengan jamaah haji terutama yang lansia seperti ini Dimas nantinya? Iya, betul. Untuk dari petugas memang sebenarnya salah satu tagline kita adalah haji ramah lansia. Jadi memang kita diminta untuk fokus memberikan perhatian lebih kepada para lansia. Tetapi tentu saja petugas haji tidak bisa bekerja sendiri. Kami berharap juga agar teman-teman satu kloternya atau satu kamarnya, begitu juga dengan ketua rombongan, untuk membantu kami melakukan pengawasan terhadap para jemaah lansianya. Kami tetap akan siap siaga untuk dimintai bantuan, tetapi alangkah lebih baik jika teman-teman dari rombongan juga bisa ikut membantu kalau misalkan jemaah lansia ini mulai menunjukkan gejala demensia. Oke, terima kasih Dimas atas segala laporannya. Kita akan masih terus menunggu informasi terkini lainnya dan selamat bertugas kembali.
Dan pemirsa, pendorongan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah terus berlanjut. Tak hanya jemaah sehat, calon jemaah haji lansia yang sedang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia juga tetap difasilitasi untuk menunaikan ibadah termasuk mikot di Bir Ali. Konsultan Ibadah Haji Kementerian Agama Prof. Aswadi Syuhada menegaskan bahwa niat dan berikhram menjadi hal utama yang harus dipenuhi. Sebanyak 16.382 jamaah dari 42 kloter telah diberangkatkan dari Madinah ke Makkah sejak 10 Mei lalu. Proses perpindahan ini juga menyertakan jamaah lanjut usia yang sedang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia Madinah. Profesor Aswadi Syuhada, konsultan ibadah haji Kementerian Agama menegaskan bahwa pasien tetap mendapat kesempatan beribadah sesuai tuntunan. Mikot tetap dilakukan di Bir Ali meski dengan skema khusus. Pasien yang stabil secara medis akan diberangkatkan menggunakan ambulans. Mereka diberi pakaian ihram sejak di ruang rawat dan saat tiba di Bir Ali, niat mikot tetap dilakukan. Pendampingan penuh diberikan oleh tim dokter, perawat, dan petugas ibadah agar tidak mengganggu pemulihan. Sholat sunnah bisa dilakukan di kendaraan jika tidak memungkinkan di masjid. Mayoritas pasien adalah lansia dengan kondisi kesehatan seperti hipertensi, dehidrasi, jantung, hingga demensia ringan. Sejauh ini lebih dari 18.000 lansia telah tiba di Tanah Suci. Profesor Aswadi juga menekankan pentingnya dukungan keluarga dan petugas kloter dalam pendampingan emosional. PPIH berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi semua jamaah, termasuk yang membutuhkan perhatian khusus. Dengan pendekatan medis dan spiritual yang terpadu, pemerintah berharap seluruh jamaah, termasuk yang lansia dan sakit, dapat menjalankan ibadah haji dengan tenang dan khusyuk. Pemirsa, sebuah video viral memperlihatkan seorang calon jemaah haji asal Bulukumba yang tersesat di Madinah. Narasi di media sosial menyebutkan bahwa jemaah lansia itu mengalami demensia dan tak mendapatkan pendampingan. Namun pihak kloter 14 UPG memberikan klarifikasi lengkap soal kejadian sebenarnya. Ketua Kloter Ardiansyah menjelaskan bahwa insiden terjadi sesaat setelah rombongan tiba di Hotel Fairos Golden, Madinah, dini hari waktu setempat. Setelah beristirahat, jamaah diajak salat subuh perdana di Masjid Nabawi, namun karena baru pertama kali banyak jamaah yang bingung saat kembali ke hotel, buang tamas salah arah, dan tersesat. Upaya pencarian dilakukan oleh Ketua Kloter, pembimbing ibadah, dan petugas haji lainnya. Namun baru sekitar pukul 9 pagi waktu Arab Saudi, buang tamas ditemukan dan diantar kembali oleh petugas ke hotel. Kakak itu langsung diperiksa dokter Kloter, dan sore harinya dirujuk ke KKHI Madinah untuk pemeriksaan lanjutan. Kini kondisi kakek tersebut dikabarkan telah membaik dan kembali bergabung dengan rombongan. Insiden ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ekstra bagi jamaah lansia, terutama di hari-hari awal kedatangan di Tanah Suci. Informasi terkini lainnya masih akan terus kita hadirkan sesaat lagi, pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Update Petang. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك